Ini sahabat bisa perhatikan ya. Ini alang-alang semua sahabat. Mungkin bagi sahabat yang biasa berkebun rapi, bersih, mungkin video ini kurang cocok bagi sahabat. Namun di sini saya tegaskan kembali, saya akan berbagi ini kepada Anda yang ingin berkebun sementara waktu Anda terbatas. Nah ini sahabat ya. Ini perhatikan ya. Tetap lebat-lebatkan sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Jumpa lagi sahabat dengan channel kesayangan kita ini. Dan mudah-mudahan sahabat sekalian senantiasa sehat. Dan yang sudah berkebun sawit, mudah-mudahan sawitnya selalu berlimpah. Dan bagi sahabatku yang baru mulai berkebun, mudah-mudahan dengan hadirnya video dari saya ini bisa memotivasi untuk cara berkebun yang lebih baik. Oke sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya sedang di kebun sawit yang baru kurang lebih 1 bulan ditanam ini sahabat ya. Kita coba cek lagi lokasinya. Dan di sini yang terpenting yang akan saya bagikan kepada sahabat itu, bagaimana cara kita berkebun sawit sementara waktu kita ini sangat terbatas ya sahabat ya. Mungkin banyak di antara sahabat-sahabat sekalian yang ingin punya kebun sawit namun masih terkendala dengan pembagian waktu. Maka di sini saya akan coba untuk membahas bagaimana berkebun dengan cara yang sangat sederhana, namun kita juga bisa tetap punya kebun sawit dan nantinya juga tetap berbuah. Dan yang saya lakukan cara seperti ini sahabat, ini sudah terbukti bisa berbuah juga. Jadi singkatnya seperti ini sahabat ya. Jadi kita tanam sawit ini dan cukup kita bersihkan itu di sekitar piringan ini saja ya. Ini kan, perhatikan. Ini kita pagari seng ya. Ini untuk perlindungan dari babi hutan. Dan kemudian hanya saya bersihkan itu sedikit saja di sekitar piringan. Kalau sawit ini masih kecil ya sekitar segini aja lah. Ini kalau sempat diterbas pakai mesin rumput, diterbas, kalau tidak pun disemprot dengan racun kontak saja dengan dosis yang sangat rendah sahabat ya, agar tanah kita tidak rusak. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Ini sahabat bisa perhatikan ya. Ini alang-alang semua sahabat. Mungkin bagi sahabat yang biasa berkebun rapi, bersih, mungkin video ini kurang cocok bagi sahabat. Namun di sini saya tegaskan kembali, saya akan berbagi ini kepada Anda yang ingin berkebun sementara waktu Anda terbatas. Jadi ini saya biarkan dulu sahabat. Dan ini ya pengalaman saya, kalaupun diterbas ya, itu nanti sebulan kemudian juga akan setinggi ini. Karena alang-alang itu sifatnya sahabat, kalau diterbas dan bersih lagi cepat tumbuhnya. Dan kalaupun ini disemprot ya, yang sudah saya perhatikan itu, kalau alang-alang ini disemprot total misalnya kan, nanti juga yang akan tumbuh tuh gulma jenis yang lain. Itu yang sudah saya alami seperti itu. Dan akhirnya tetap juga kita tidak bisa lepas dari racun semprot itu sahabat. Tapi kalau ini kita biarkan, hanya kita kendalikan, kalau ada pohon-pohon seperti ini aja ya, tunas karet atau kayu-kayu seperti itu aja yang kita tebangi, yang kita baco-baco sahabatnya. Jadi sahabat, kalau kita ke kebun, kita bisa aja ini sambil kita tebas-tebas seperti ini tunas-tunas karetnya ya. Sementara alang-alangnya ini dibiarkan saja dulu sahabat ya. Nanti juga akan tumbuh rumput yang lain yang seperti ini. Dan cara saya ini sudah terbukti, nanti kita bisa juga punya kebun sawit sahabat. Nah seperti ini kan, nanti kalau ini tidak kita semprot, ini akan berkembang biak nantinya, rumput yang dimakan ternak ini sahabat ya. Sekarang coba kita cek dulu tanaman yang baru umur 1 bulan, dan nanti sahabat akan saya ajak melihat tanaman yang sudah 3 tahunan yang sistem penanaman saya juga seperti ini ya sahabat ya. Ikuti terus ya. Nah ini juga ya sahabat ya, ini baru sekitar 1 bulan. Jadi cukuplah yang di sekitar piringan ini saja yang kita bersihkan. Sementara yang agak jauh seperti ini ya bisa kita biarkan dulu, karena ini kembali saya katakan ini karena keterbatasan waktu kita. Cukup aja yang seperti ini yang kita bunuh gitu ya. Yang rumput-rumput itu kita biarkan saja hidup ya sahabat ya. Namun kalau yang tumbuhan kayu seperti ini ya, nanti dikhawatirkan membesar ya.
kita terbas sahabat. Nah seperti itu kan. Nah itu juga sahabat ya. Dan saya menyampaikan ini ya sahabat ya, berdasarkan pengalaman. Jadi kalau dirasa oleh sahabat ini cocok, silahkan diikuti. Dan sekarang coba kita menuju ke lokasi yang sudah kurang lebih umurnya 3 tahun sahabat ya. Udah mulai kita ambil hasilnya. Ikuti terus sahabat ya. Sahabat sekalian, sekarang kita sampai di lokasi yang umurnya kurang lebih 3 tahunan setelah tanam. Jadi saya tetap merawatnya pun sama seperti sahabat. Tetap kalau rumput alang-alang itu ya ada aja itu kan. Dan saya hanya menyemprot jalur pikulnya ini saja. Jadi ini untuk mengeluarkan hasil buah, karena sawit di sini sudah mulai belajar berbuah ya sahabat ya. Coba sekarang kita cek ya sahabat ya, betul nggak caranya yang saya lakukan ini bisa menghasilkan buah sawit. Nah ini sahabat ya, ini perhatikan ya, tetap lebat-lebatkan sahabat ya, karena sawit itu sahabat yang terpenting adalah pemupukan, juga piringan yang sekitar ini sahabat. Ini yang kita perhatikan betul, karena kalau yang ininya semak, nanti pupuk kita dimakan oleh gulma. Adapun yang di sekitar situ ya kita biarkan aja dulu ya sahabat ya. Kalau ada pohon-pohon seperti ini ya cukup kita tebas seperti itu. Cukup kita kendalikan gulmanya. Nah itu juga sahabat ya. Ini sawit ini baru mau belajar buah. Semoga dengan video dari saya ini bisa memotivasi sahabat untuk berkebun sawit, karena itu tujuan saya membuat video sahabat. Jadi jangan kita khawatir, oh saya tidak ada waktu luang gitu ya. Nah ini besar-besar kan. Ini bunga betina ya. Jangan sampai sahabat tidak mau berkebun karena tidak adanya waktu yang tersisa. Kita cek lagi ya sahabat ya. Nah jadi saya tuh hanya menyemprot seperti ini, jalur panennya saja. Nah ini perhatikan buahnya. Nah kan, tetap lebat, yang terpenting piringannya. Buahnya itu bertingkat sahabat. Berkebun sawit itu yang terpenting benihnya itu yang pertama sahabat ya, kemudian pupuknya. Kalau masalah gulma ya kita tidak terlampau hiraukan, ini yang penting tidak menghalangi sawit kita. Nah ini ya, tetap lebat-lebat seperti ini. Tapi kalau sahabat yang punya waktu luang ya kan, ya bisalah gulma-gulma seperti ini diterbas, dibersihkan seperti itu. Tapi kalau sahabat yang waktunya terbatas dan ingin punya kebun yang luas ya sementara seperti ini dulu caranya, dan ini sudah terbukti bisa menghasilkan sahabat. Jadi jalur pikul ini sahabat ya, kita buat setiap gawangan seperti ini. Jadi jalur panen, kemudian di sebelahnya jalur mati, di sebelahnya lagi jalur panen, terus seperti itu sampai ujung tanah kita sahabat. Jadi ini bisa masuk motor nanti untuk membawa hasil panennya. Nah itu sahabat ya, banyak juga buahnya. Kita coba lagi cek tempat yang lainnya lagi sahabat ya. Nah ini sahabat ya, selalu ada buahnya. Karena sebenarnya berkebun sawit itu yang terpenting sahabat, kita mencari buah, bukan masalah bersih dan tidak bersihnya lahan kita. Yang penting buahnya ada. Jadi itu tadi sahabat ya, cara kita berkebun sawit itu. Yang pertama yang harus kita perhatikan betul adalah tentang bibit sahabat. Bibit, kemudian tentang pemupukannya, dan yang terpenting adalah piringannya. Ini saya tujukan untuk sahabat yang ingin berkebun sawit namun terbatas dengan waktu dan ingin punya kebun yang luas. Kalau yang seperti ini ya dibiarkan dulu lah sahabat. Cukup kalau ada pohon-pohon kayunya itu yang kita tebang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.